Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan NIM D600-2073 dan teman saya Selina Deda Astuti dengan NIM D600-200-221. Kami dari kelompok 74. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 Python dasar. Tujuan dari praktikan ini adalah mahasiswa mampu mengenali bahasa pemrograman dan mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa Python. Yang kedua, itu penjelasan tentang Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang berbentuk script atau biasa disebut dengan scripting language. Ini adalah logo dari bahasa pemrograman Python. Oke, lanjut. Kedua itu kelebihan dan kekurangan Python. Untuk kelebihan yang pertama yaitu bahasa pemrograman yang ringkas dan sederhana. Kedua, bahasa pemrograman Python bersifat freeware. Yang ketiga, bahasa pemrograman Python memiliki banyak library. Tetapi masih ada kekurangan yaitu satu, eksekusi yang lambat, masih kurang efisien. Python tidak bisa digunakan untuk dasar sebuah bahasa pemrograman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas algoritma dan flowchart. Algoritma adalah merupakan sekumpulan instruksi yang dijalankan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Algoritma tidak hanya dikhususkan untuk bahasa, oleh karena itu algoritma dapat diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman. Kalau flowchart yaitu sebuah diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis. Ini terdapat skrip pengulangan. Dalam program yang kami buat, kami menggunakan dua skrip pengulangan, yaitu for. For yaitu digunakan untuk memanggil list yang ada di produk digital. Untuk while digunakan untuk melakukan pengulangan pada saat menambahkan sebuah produk. Yang kedua yaitu skrip pengandaian. Skrip pengandaian terdapat tiga yaitu if, else, dan elif. If digunakan untuk pengandaian data, elif digunakan untuk pengandaian data jika jumlah barang 0, dan else yaitu digunakan jika data yang dimasukkan tidak ada. Lanjut, yaitu tipe data yang kami gunakan di program yang kami buat ya, kami menggunakan dua tipe data yaitu list dan tuple. Untuk operator yang kami gunakan yaitu operator aritmatika, antara lain yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen. Oke, selanjutnya kita akan melihat program yang telah kami buat. Yang pertama yaitu program kasir. Ya, ini kasir yang telah contoh program kasir yang telah kami buat. Yang kedua yaitu program input data stok produk dari Bukul Software yang telah kami buat. Ini contoh program yang telah kami buat. Oke, kita lanjut ke modul 2. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan ke modul 2, yaitu Python GUI dengan Site2. Oke, langsung saja. Tujuan yaitu mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Site2. Yang kedua, mahasiswa mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. Selanjutnya yaitu apa itu GUI dan Site2, Site2. GUI yaitu dari kepanjangan yaitu Graphical User Interface. Merupakan sebuah komputasi yang digunakan untuk memberitahu mengenai suatu set pada antar muka. Kalau site 2 yaitu merupakan salah satu alternatif yang digunakan untuk pemrograman GUI di Python ke Tkinter. Site 2 merupakan library yang mana dapat mendukung bahasa pemrograman Python. Oke, langsung saja. Program menu utama. Menu
Menu adalah sebuah daftar yang dilengkapi dengan harga masing-masing yang disediakan dan ditampilkan untuk menarik pelanggan serta memberi nilai terhadap jumlah uang terhadap sebuah produk. 2. Perhitungan. Pada program menu utama ini menggunakan widget. Widget adalah dasar dari perkembangan aplikasi graphical user interface atau GUI yang digunakan untuk menampilkan sekumpulan item, sehingga user dapat memilih item-item yang ingin digunakan. Di program menu utama ini menggunakan widget. Oke, langsung saja kita ke contoh programnya. Ini sudah kita buka tadi. Oke, di sini terdapat menu utama, file. File ini terdapat id dan logcode untuk akun. Nah, di sini ada tabel perhitungan. Ada tabel perhitungan cek ongkir dan tabel perhitungan penghasilan. Yang kedua, terdapat tabel daftar produk. Terdapat daftar produk. Selain daftar produk, juga terdapat all shop atau online shop. Ini terdapat daftar ongkir permintaan dan ekspedisi pengiriman. Oke, kita kembali ke home. Oke, itu saja dari saya. Nanti untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Sherlina Dida Astuti. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai modul 3 dan modul 4. Yang pertama yaitu modul 3, web statis dengan Django. Tujuan praktikum dari modul 3 yaitu 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. Yang kedua, mampu memahami bagaimana penggunaan Django. Dan yang ketiga, mampu membuat sebuah tampilan web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dan juga app. Yang pertama kita buka CMD terlebih dahulu, lalu kita menuliskan CD garis miring. Jika kita sudah masuk ke dalam file C tersebut, lalu kita menuliskan Django strip admin start project, lalu kita menuliskan nama project yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama kelompok 74. Jika sudah, kita ketikkan CD, lalu tulis project yang telah kita buat tadi, yaitu kelompok 74. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam file kelompok 74 tersebut. Lalu kita akan membuat app dengan menuliskan Django strip admin startup. Kemudian kita menuliskan file apa yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat file bernama coba. Jika sudah, kita bisa menuliskan cd coba. Nah, apabila kita ingin mengecek apakah kita sudah berhasil membuatnya, kita bisa membuka file pada bagian C. Nah, di sini sudah tertera bahwa sudah terdapat folder bernama kelompok 74. Lalu kita buka. Di dalam folder kelompok 74 sudah terdapat file yang bernama coba. Maka kita telah berhasil membuat sebuah project dan app tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai cara pembuatan HTML dan juga CSS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu pada bagian folder 74 ini di bagian setting. Nah, kita harus menyeting terlebih dahulu yaitu pada bagian templates. Nah, di sini kita menuliskan templates. Jika sudah, kita juga harus membuat new folder di luar sini yaitu bernama templates. Di sini sudah terbuat template. Jika sudah, maka kita membuat new file yang bernama home.html. Lalu untuk membuat CSS, sebelum itu kita harus menyetingnya juga. Kita harus menyeting pada bagian di static di sini, yaitu
static file dirs, maka os.pet dir dengan nama static. Jika sudah, kita harus membuat folder baru yang bernama static. Nah, di sini. Jika sudah terbuat, maka kita akan membuat new file yang bernama tampilan CSS. Nah, begitulah cara membuat HTML dan juga CSS-nya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai script dari HTML dan juga CSS. Nah, di bagian HTML ini, yang pertama dapat bagian-bagiannya. Di sini pada head atau bagian kepala terdapat title, di mana title di sini digunakan untuk memberikan judul, yaitu Vehicle Sportwear, yang nantinya akan termuat pada halaman website. Lalu dapat link rel icon. Nah, icon di sini digunakan untuk memberikan icon, yaitu berupa gambar vehicle ini pada apabila nanti halaman tersebut termuat. Lalu link rel style sheet di sini digunakan untuk menyambungkan dengan tampilan pada CSS. Lalu pada bagian body terdapat div class yang bernama data. Nah, pada bagian ini terdapat all atau unordered list, di mana terdapat home, lalu about, lalu daftar. Pada about sendiri terbagi menjadi dua, yaitu daftar produk dan data produk. Lalu di sini terdapat kontak dan dashboard. Kemudian kita membuat div baru bernama judul. Nah, H1 di sini menunjukkan ukuran dari teks tersebut. Di sini kita menuliskan welcome to Vehicle Sportwear. Dan di sini di sini digunakan untuk mempertebal kalimatnya. Lalu center digunakan agar tulisannya terletak di tengah-tengah. Kemudian terdapat div class image atau berupa icon nantinya yang digunakan untuk menampilkan pada bagian wallpaper-nya atau background-nya. Kemudian kita menuliskan href image static vehicle ini digunakan untuk menampilkan logo dari vehicle tersendiri dengan ukuran tingginya 150 pixel. Lalu di bagian sini terdapat alamat dan juga kontak person. Lalu yang terakhir yaitu pada footer. Footer sendiri merupakan bagian kaki atau bagian bawah halaman, di mana pada bagian bawah halaman tersebut gunakan untuk sebagai copyright yang nanti dituliskan kelompok 74, Muhammad Rizky Putra, dan saya juga. Lalu saya akan menjelaskan mengenai script dari CSS itu sendiri. Nah, pada CSS di sini yang pertama yaitu margin. Margin sendiri digunakan untuk mengatur ruang space batas luar hingga bagian dalam pada tampilan, yaitu 0 pixel. Jadi tidak ada jaraknya. Lalu padding sendiri digunakan untuk mengatur ruang space antara border dengan kontak yang ditampilkan pada halaman tersebut. Nah, dan ukurannya juga 0. Lalu bagian body kita menggunakan background image linear atau gradient. Jadi nanti karena yang ditampilkan itu seperti gradasi. Nah, di sini gambar yang ditampilkan yaitu stadion yang sudah tersambung pada bagian file static ini. Kemudian background size yaitu cover sendiri agar nanti backgroundnya itu menutup secara keseluruhan pada halaman. Kemudian background statement fixed yaitu biar nanti tidak berubah-ubah. Kemudian data pada background color yaitu berwarna biru, kemudian bordernya dengan kode 886 ini, kemudian menggunakan border bottom dengan tingginya dengan lebarnya 4 pixel dan posisinya juga fix. Lalu tingginya 100%,
list style tipenya. Nah, di sini juga data sama, data all, data wholly, data wholly-A, data wholly hopper yang digunakan juga untuk mengatur pada tampilan pada halaman utamanya. Kemudian di sini juga ada judul. Judul digunakan untuk mengatur pada bagian judul default. Lalu di sini juga terdapat list. List ini menggunakan display inline block. Jadi nanti apabila mesti diarahkan pada tersebut maka terdapat kotak atau blok seperti itu. Dan lightnya yaitu center di tengah dengan lebarnya 100%. Nah, ini juga sama. Dan yang terakhir yaitu footer. Footer yang mengatur pada bagian bawah halaman tadi, di mana menggunakan lebar auto, tingginya juga auto, paddingnya 5 pixel dengan warna biru, background-nya yaitu berwarna putih. Nah, di sini juga menggunakan border top style solid. Lalu border top-nya 4 pixel. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai web dinamis dengan Django yaitu modul 4. Tujuan dari modul 4 sendiri yang pertama, mengenal dan mengetahui cara kerja dari web dinamis. Yang kedua, mampu membuat database dan tabel pada SQL. Yang ketiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database merupakan sekumpulan informasi ataupun data yang saling berhubungan antara satu sama lain yang disimpan pada sebuah komputer secara sistematik dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat dari database sendiri. Yang pertama, data yang tersimpan bersifat akurat. Yang kedua, apabila terdapat data yang sama, maka cukup disimpan sekali saja. Yang ketiga, dapat mengupdate data secara lebih efisien. Yang keempat, dapat menghindari inkonsisten. Yang kelima, dapat digunakan untuk keseragaman penyajian suatu data. Dan yang terakhir, memudahkan dalam akses, edit, delete, dan penyimpanan sebuah data. Kemudian, CRUD merupakan singkatan dari create, update, dan delete, di mana keempat istilah tersebut merupakan fungsi utama yang nantinya diimplementasikan ke dalam basis data dengan menggunakan formulir dan laporan berbasis komputer. Create sendiri merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk membuat atau menciptakan sebuah database baru di mana berupa tabel, kolom, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu read merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mencari atau mengambil sebuah data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Lalu update sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengupdate atau melakukan pembaruan sebuah data. Data yang lama akan menjadi data yang sesuai dengan masa sekarang atau data yang terkini. Dan yang terakhir adalah delete. Delete merupakan perintah yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah tidak terpakai lagi, dan nantinya data yang telah dihapus akan bersifat permanen dan tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Dan yang terakhir, manfaat dari website untuk perusahaan sendiri. Yang pertama, sebagai media untuk informasi dan promosi baik dari produk ataupun jasa pada perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana publikasi yang bersifat fakta dan resmi dari sebuah perusahaan. Yang ketiga, dapat mempermudah sarana komunikasi dan interaksi dengan konsumen. Lalu, sebagai personal branding dari perusahaan. Selanjutnya, memudahkan perusahaan untuk mengupdate informasi mengenai suatu produk perusahaan. Lalu, dapat membuat bisnis perusahaan menjadi lebih banyak dikenal oleh orang lain. Dan dapat memberikan informasi atau data dalam bentuk tampilan yang lebih menarik. Dan yang terakhir, bersifat mudah dan dapat diakses oleh banyak orang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya dan rekan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.